Saya akan gas ini. Malam guys. Kenapa saya bisa unggah konten ini? Tentu sudah saya teliti dulu. Jadi ini ada pertanyaan. Kebetulan saya jadi ingat ini. Saya bikinin konten ini yang bertanya kemarin. Bagaimana ngelacaknya setelah ngelas filter dan kapiler? Kalau kapiler ini rapet ini. Ini bagus juga ini. Jadi ngelacaknya ini sederhana. Sudah saya siapin tang untuk menjepit supaya rapet. Jadi ini konten benar-benar ini bisa saya buktikan ini. Saya jepit setelah setelah vakum, kemudian saya rapetin atau sebelum ini. Jadi kalau bocor di depan filter atau di las-lasan filter, tapi ini kapilernya. Ini luar biasa, ini pertanyaan termasuk paling bagus. Jadi saya ingatin untuk konten. Anda akan saksikan ini. Saya akan menggunakan masih kemarin. Intinya freon jangan Anda lihat dan kompresor. Intinya di sistem mampet kalau di depan las-lasan pas di filter dan kapiler ini. Atau di depan kapiler. Ini ada apa kemarin ini bagaimana cara ngelacaknya. Jadi ada dua lacakan ini kalau menurut saya. Anda akan saksikan ntar. Satu, setelah divakum, kalau vakum model seperti saya yang ada filternya, di filter ini vakumnya, sudah vakum kemudian dicabut. Pas di vakum ini, kapiler vakum ini Anda masukin metil ini. Kalau ini nyedot, berarti kapiler ini bolong, las-lasan depan filter kapiler ini bolong. Cabut langsung metil ditaruh di vakum kapiler, di filter. Ini cara satu ini. Artinya ada tarikan, karena kalau rapet semua, ini yang bolong hanya jalur vakum, kemudian masuk ke kapiler dan ke evap. Ini sudah pasti ngisep ini putarannya ke kompresor. Satu cara ngelacaknya dengan metil ini. Tapi ntar setelah lama ini akan keluar angin balik. Tapi ini untuk lacakan ini akurat. Cara kedua, misalkan sudah dilas semua di vakum ini habis. Oke. Di vakum semua kemudian diisi. Ini memang cara membuang biaya. Jadi cara ini, pas posisi Anda ngisi freon, ya, ngisi freon, ini ternyata jarumnya ini misalkan di 0. Ini saya bilang bicara rapet di kapiler di las-lasan depan filter atau di kapilernya. Geser-geser depan filter. Jadi ini si freon ini nggak berjalan ke evap karena ini ada sumbatan las-lasan misalkan ngelacaknya. Kalau sudah diisi, ini tekanan ini dibuka ngisap terus, tapi jarum ini 0 terus atau bahkan vakum. Ini tidak berjalan ini. Jadi posisinya ini ngisap terus, tapi press ini tidak keluar ke kapiler. Kemudian semakin bengkak ini si filter. Seolah-olah ini semakin ngembang ini. Karena berhentinya di depan filter ini, nutupnya ini tekanan freon ini akan ngembang filter, jadi keras ini filter ini, jadi kayak mau meledak. Jadi ini lacakan kedua, dan evap ini sudah pasti tidak bunyi. Kemudian si freon ini 0 terus, bahkan di bawah 0. Ini luar biasa. Kenapa saya unggah konten ini? Ini sudah pasti berdasarkan uji dulu, kemudian kenapa saya bisa jawab? Tentu ini berdasarkan uji dulu. Jadi sudah pasti ini kebenarannya bisa Anda saksikan ini. Makanya kalau ada yang komennya miring, ini tukang apa bukan? Atau ini tanggung ini. Taunya ganti apa namanya tukang ganti misalkan. Nggak masuk kalau urusan seperti ini. Kalau tukang ganti ini nggak masuk urusan seperti ini. Karena ini dari dasarnya yang paling dasar ini. Saya bilang, kalau Ahok bilang ini dari hulunya ini.
Saya jabarin satu persatu, tidak main-main untuk Anda. Makanya Anda kalau misalkan komennya miring, pasti habis sama saya ini. Anda saksikan ini. Halo guys, sudah saya siapin. Anda jangan lihat freon dan kompresor. Sudah saya siapin ini pengisian, kemudian manifold, kemudian vakum. Ini vakum ini. Kemudian tetap posisi semula. Yang jadi pertanyaan, kenapa kalau misalkan ngisi freon sudah kira-kira banyak, ngisi terus, kenapa menjadi 0 terus, bahkan di bawah 0? Tentu ada sumbat di pres dan tidak mau berjalan ke kapiler. Artinya sumbat ini bisa di titik kapiler, di tengah bahkan di evap, bahkan di filter ini. Sumbat las-lasan. Kalau misalkan sumbat di las-lasan filter, saya sudah bilang tadi, ini saya akan uji. Kalau sumbat di las-lasan filter tidak dengan sebuah lacakan awal, ini diisi ini 0 terus, jarum manifold ini jalan ngisinya tapi 0 terus di manifold atau di bawah 0, kemudian filter ini semakin keras ini, membengkak ini. Kemudian di evap ini tidak ada bunyi. Ampere ini tentu kalau diisi terus ini akan tinggi. Ini salah satunya ini, satu ya. Evap ini tidak ada bunyi, freon masuk terus, kira-kira sudah diperkirakan 10 PSI bahkan 12, ternyata ini 0 terus bahkan di bawah 0. Ini pasti ada kebuntuan di pipa pres. Tekan maksudnya, ini sampai kapiler dan tidak keluar ke isep. Jadi seperti itu. Ini yang ke satu. Yang kedua ngelacaknya. Lacakan yang kedua ini saya belum praktekin. Cara lacak yang kedua. Ini vakum terbuka, posisi vakum dihidupin, kompresor dihidupin. Oke, ini hanya vakum yang bolong ini, vakum kapiler. Ini sudah rapat semua ini. Hanya vakum kapiler yang bolong, artinya ini vakum, hidupin. Kemudian, sudah habis vakumnya, sudah anginnya habis vakumnya, kemudian colokan Anda cabut. Anda siapin metil, kemudian begitu dicabut Anda masukin ini, metil ini. Kalau ini nyedot, kalau metil ini kesedot, berarti ini bolong ini, melari ke metilnya, lari ke sini dan ke kapiler, tentu ini ke isap dan ke kompresor. Ini logika sekali kalau ini bolong. Kalau las-lasan ini tidak rapat atau kapiler bolong. Tapi ini memang semakin lama ini akan keluar kalau setelah dicabut. Tapi intinya ini ngisap ini setelah dicabut. Jadi seperti itu. Jadi ada dua. Saya akan uji supaya Anda tidak bingung kalau menangani kulkas kasusnya seperti ini dan dilas oleh Anda ternyata ini tidak tepat sasaran. Jadi ini bikin bingung ini gara-gara ini. Saya akan uji untuk Anda. Kalau misalkan ini mampet, saya akan press di sama. Misalkan di sini saya nggak rapetin, tapi saya rapetin di sini ini sama satu jalur. Supaya gampang saya rapetin ke di yang masuknya evap. Oke. Saya akan uji pertama lacak setelah divakum, kemudian saya cabut bahwa metil ini menghisap. Jadi supaya Anda tahu bahwa metil ini akan kehisap setelah dicabut lari
dan masuknya ini ke kapiler dan ke evap dan ke tarik kompresor, karena lainnya ini isap ini sudah rapat semua. Ini memang membagongkan ini konten seperti ini. Nggak ada yang berani ngunggah. Saya lagi potong metil dulu nih. Konten seperti ini tidak ada yang berani ngunggah. Ini jelas tidak berani. Saya akan isi metil dulu. Oke, saya akan isi metil ini. Sudah saya isi metil ini. Ya. Sudah saya isi metil ini. Dan saya akan colokin untuk vakum ini. Jadi ini tetap vakum ini. Saya lagi vakum. Oke. Ini lagi vakum. Aduh, tumpah. Ini saya lagi vakum ini. Jadi saya vakum. Kalau habis saya akan cabut dan metil saya akan taruh di sini. Apakah benar menghisap atau tidak ini? Anda saksikan ini. Jadi ini salah satu bukti. Saya akan membuktikan kepada Anda cara ini kalau Anda kebingungan sedang garap kulkas. Ternyata kasusnya salah sendiri. Misalkan las-lasan rapet di ujung kapiler ini atau di ujung yang di depan. Jadi kira-kira seperti itu. Ini luar biasa untuk Anda ini. Oke guys, saya akan buktikan untuk Anda ini tidak main-main. Ngapain tidak saya buktikan? Ini saya lagi vakum ini. Saya akan membuktikan kepada Anda ini. Saya colokin. Metil sudah saya siapin ini. Kalau posisi ini, kapiler ini bolong, artinya las-lasan tidak ada yang rapat. Ini saya akan uji dulu, yaitu masukin metil di kapiler vakum, kemudian listrik akan dicabut. Ini menghisap atau tidak? Logikanya ini menghisap, karena ini akan masuk kemudian dihisap oleh kapiler, lari ke evap, kemudian lari ke kapiler, kemudian evap dan ke kompresor. Jadi logikanya seperti itu. Ada hisap kalau listrik dicabut, hanya lubang kapiler. Ini super untuk Anda ini. Salah satu uji kalau kapiler ini las-lasan atau kapiler ini tidak mampet. Tapi semakin lama, kalau setelah dicabut ini akan keluar angin. Tapi kalau posisi baru cabut ini akan menghisap ini, karena hanya lubang satu-satunya vakum menuju kapiler dan ke evap, kemudian ke kompresor tentunya. Ini luar biasa ini. Tentunya ini tidak membagongkan ini kalau seperti ini. Kalau makanya kalau ada komen miring pasti saya sikat, karena ini saya berdasarkan uji dulu, ini tidak main-main. Ini dari dasarnya supaya Anda mengerjakan kulkas ini. Saya akan copot lagi. Tes yang kedua ini. Kalau misalkan ini di kapiler ke filter ini ngelasnya rapet, dan saya akan uji saya rapetin ini kapiler yang di depan filter yang mau masuk ke kapiler ini. Jadi di depan filter saya akan gencet dengan tangga gap ini. Saya akan tutup memastikan bahwa ini menghisap atau tidak. Kalau ada kebuntuan di las-lasan depan filter, dan saya akan jepit ini, rapetin ini. Saya akan habisin ini konten ini supaya Anda tahu itu. Jadi kalau mau nonton ini ada semua konten saya ini. Saya jepit 3 jepit ini berbeda tempat supaya rapat, benar-benar rapat. Saya akan buktikan kepada Anda kalau posisi dirapetin, baik di depan filter ada rapat las-lasan atau kapiler
rapet ini posisi di vakum kemudian dicabut, ini tidak nyedot. Saya akan uji untuk Anda dengan metil ini. Saya akan mampus ini nih konten ini. Ini belum ada yang bikin konten seperti ini. Ini tidak main-main, ini sudah berdasarkan uji tentunya ini. Sudah satu angin ini, metil ini seperti tadi. Tapi saya akan buntuin, sudah saya buntuin supaya Anda paham tentunya. Saya pasti akan sikat konten ini nih. Belum ada yang berani ngunggah konten ini karena ini tidak main-main ini. Uji seperti ini tentu berdasarkan berbagai macam kerja di mana dan di sono dan di sana ini. Lagi saya vakum, tapi sudah saya rapetin ini. 3 titik yang masuk ke evap ini sama sebenarnya. Dan saya akan jepit lagi nih di depan filter ini supaya akurat. Kalau rapet di depan filter ini memang setelah di vakum ini dicabut tidak nyedot ini si metilnya, tidak kesedot. Saya akan habisin ini dengan tangga kep dan saya jepit ini untuk Anda ini. Sudah saya jepit, lagi saya vakum ini. Oke, saya akan membuktikan kepada Anda dan kepada para pemula, tentunya juga para penonton bahkan dunia ini. Walaupun sepele seperti ini, kemudian tukang kelas teri tapi bisa sampai seperti ini. Ini harus uji laborat guys. Saya masukin ini metil ini, saya habisin untuk Anda ini. Vakum masih berjalan. Intinya saya sudah rapetin ini depan kapiler yang di depan filter. Jadi kalau Anda misalkan ngetes rapetnya kapiler seperti ini, kalau sudah habis, saya akan cabut dan masukin ini metil ini ke vakum. Dan saya cabut, saya masukin, saya akan buktikan kepada Anda. Kalau ada rapet ini nggak mau nyedot karena depan filter rapet, nggak ada hisap dari kompresor, tidak narik, tidak ada lubang ini. Jadi kalau ada las-lasan rapet di depan filter kapiler kemudian sampai ujung evap ini, jadi seperti ini. Tidak mau ngisap karena rapat ini. Jadi hanya sampai ke titik las-lasan filter ini. Angin yang mau nyedot nggak bakalan kesedot karena sudah tertutup ini. Jadi ngelacaknya seperti ini. Kalau mau Anda isi freon kemudian ngelacak rapet, ya seperti ini, bahwa bolong atau rapet kapiler seperti ini. Ini masih ini luar biasa untuk Anda ini konten. Anda jangan lihat ini uji, Anda jangan lihat freon dan jangan lihat kompresor. Dan ini yang kedua, ini kalau misalkan diisi freon, filter ini semakin bengkak, kemudian evap ini tidak bunyi, di jarum manifold ini 0 terus, bahkan di bawah 0. Perasaan sudah ngisi banyak, masukin ternyata tidak mau masuk, hanya berhenti di titik depan filter ini yang las-lasan tadi. Anda rapat misalkan, ini seperti itu. Jadi evap tidak bunyi, kemudian filter ini kelihatannya ini semakin keras, membengkak. Ini yang kedua. Oke. Jadi semakin membengkak ini si filter, kelihatan evap ini tidak bunyi. Oke guys, ini memang membagongkan ini konten super ini kalau menurut saya. Luar biasa ini untuk Anda. Oke guys, ini adalah sebuah konten ini untuk Anda. Jangan main-main, ini konten luar biasa untuk Anda. Malam guys.